ya kan, demokratis dan bertanggung jawab. Tetapi contoh-contoh yang diberikan guru tidak kontekstualisasi dengan tujuan pendidikan nasional. Dulu sering didandangkan lagu-lagu bohong itu, ini kerbau katanya. Lalu kerbau Pak Madi gemuk dan besar, lalu saya disuruh hafal kerbau, 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 untung Khairuddin tidak kumpul kerbau, itu loh. Ya enggak dulu. Tuh Muno mengantarkan bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermoral. Ya Pak ya? Gitu. Pendekatan tematis atau pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyatu padukan serangkaian pengalaman belajar sehingga terjadi saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan berpusat pada sebuah pokok atau persoalan. Pendekatan ini didasari oleh psikologi Gestalt yang menyatakan bahwa keseluruhan keseluruhan itu lebih berarti daripada bagian-bagian yang dipisahkannya atau bagian-bagiannya. Artinya akan lebih baik anak-anak usia kelas 1, 2 sampai dengan 3 belajar secara terpadu, tidak diajarkan mata pelajaran secara terpisah-pisah. Kapan belajar terpisah-pisah? Dimulai sejak kelas 4 sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian pelan pembelajarannya dimulai dari bentuk yang konkret mengarah kepada dan aplikatif. Kalau misalnya indikator bahasa Indonesia memperkenalkan identitas diri, lalu anak-anak diminta, ayo anak-anak siapa yang mau tampil memperkenalkan diri, indikator bahasa Indonesia misalnya. Saya Bu, tampil dia. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Nama panggilan Teti. Ya kan? Saya dilahirkan pada tanggal ini, tahun ini, anak dari ini, gitu kan? Umur saya ini, misalnya. Saya tinggal di ini, gitu. Dilanjutkan hobi saya ini dan seterusnya. Jadi bukan diajarkan berbicara adalah, tapi langsung aplikatif, langsung diajarkan berbicara. Kalau dulu kan berbicara adalah itu bentuknya abstrak, lalu harus konkret sebenarnya, nyata. Kalau berbicara ya langsung berbicara, bukan berbicara adalah. Paham maksud saya Bu? Oke. Kemudian apalagi lain, keterpaduan itu lebih berarti daripada bagian-bagiannya. Hal tersebut disebabkan adanya sinergik efek atau efek keterpaduan yang ditimbulkan sebagai hasil dari keterpaduan tersebut. Beberapa prinsip belajar menurut Gestalt antara lain: pertama, dasar situasi belajar secara keseluruhan ditentukan oleh adanya antara berbagai bagian, bukan oleh bagian-bagian yang terpisah. Artinya, mata pelajaran lebih sangat ideal kalau kelas 1 sampai dengan kelas 3 diajarkan secara terpadu melalui jaringan tema. Itu. Berikutnya, bagian-bagian dari situasi belajar hanya mengandung arti apabila berhubungan dengan situasi belajar secara keseluruhan. C. Faktor yang memadukan bagian-bagian situasi belajar adalah motivasi peserta didik atas dorongan guru. Berikutnya, adanya efek keterpaduan yang timbul merupakan interaksi antara bagian situasi dalam belajar. Dari prinsip Gestalt tersebut, pendekatan tematik bertujuan pertama adalah membentuk pribadi yang harmonis dan sanggup bertindak